Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kepada Ismawati, Arifin Hidayat, Rania Salsabila Ahmad, Aprilian Windy di kelas Audit Sistem Informasi. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mas Arifin Hidayat. Mangga, Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih Mas Arif. Nah, kita udah komplit belum nih? Apriliani, Rania, Arifin, Ismawati. Berempat ya. Sudah siap? Sekarang kita akan belajar Microsoft Access. Dibuka dulu Microsoft Access-nya, yaitu dari Windows. Ini ya. Nah, klik Microsoft Access. Di sana berapa? Kalau di Ibu masih 2007. Nah, kalau tidak ada, di-search. Kalau Microsoft Access-nya belum ada, di-search. Ya. Udah gitu, klik Microsoft Access. Assalamualaikum, Pak. Lagi ngajar. Apa sehat? Nah, Microsoft Access-nya diklik ya. Nanti kita ujiannya adalah membuat video. Ini videonya Ibu rekam, nanti Ibu share di YouTube bisa sambil dipelajari. Pertama, buka Microsoft Access di Windows. Setelah itu, masuk ke blank data. Klik view link atau local template untuk memancing agar blank datanya keluar. Setelah itu, blank datanya dibuka. Microsoft Access akan meminta kita untuk memberi judul file. Kita sebut di sini latihan membuat laporan keuangan. Kemudian kita simpan, pilih folder mau kita simpan di mana. Ibu perlu bikin folder dulu. Audit. Nah, setelah kita simpan di folder, kemudian kita akan membuat create. Nah, untuk membuat laporan keuangan, kita membutuhkan tabel, query, form, dan laporan. Untuk tahap awal, kita membutuhkan 4 tabel. Tabel pertama, kita akan membuat tabel kode akun. Klik view, design view. Kita kasih nama kode akun. Oke. Nah, kode akun pada field name kita kasih nama. Ini mau membuat judul tabel, kode akun. Di sini kita pilih teks. Teksnya nggak usah banyak-banyak, default size-nya. Ini ada 255, kita ganti dengan 6 atau berapa gitu ya, 10 boleh. Selanjutnya kita membuat keterangan kode akun. Di sini kita tipe datanya adalah teks juga. Boleh di sini karena keterangan kode akun itu biasanya banyak. Kita bikin 25 kata saja. Nah, setelah jadi tabel pertama berupa kode akun, lalu kita view. Save. Maka tampilannya akan membuat nama kolom. Jadi kalau mau membuat nama kolom ini, kita kliknya desain. Nah, setelah selesai bikin nama kolom, kemudian di view, klik view. Nah, dalam akuntansi kita memerlukan kode-kode akun, misalnya akun kas, akun piutang, akun persediaan,
dan akun-akun lainnya memerlukan kode. Maka dari itu kita kasih nama kode pertama yaitu dimulai dari neraca aktiva, kode akun 1, strip 111, keterangan akunnya keterangan akunnya kas, yang kedua 1112, kemudian di sininya di utang 1113 kita kasih persediaan 1 strip 211 peralatan, kemudian 1 strip 212 tanah dan bangunan, kemudian 2 strip 111 kita kasih kelompok pasifa yaitu hutang, kemudian kelompok pasifa yang kedua 3 111 modal, kemudian 3 112 modal live. Kemudian kita bikin kelompok laporan laba rugi dimulai dari kepala 4 strip 111 pendapatan, kemudian 5 buat beban, kemudian beban operasional lainnya 112, sudah cukup, ini sudah cukup mewakili. Kita tarik sesuaikan kolom. Kemudian kita save. Nah, di mana kita akan membuat laporan keuangan dengan menggunakan sistem, maka kita memerlukan kode akun. Kode akun ini fungsinya nanti pada saat kita melakukan penjurnalan, tinggal dipanggil kode akunnya yang mana yang kita kode akun sudah selesai, kemudian kita membuat tabel berikutnya yaitu indeks. Ini kita close dulu, kemudian kita create bikin tabel baru, namanya kelebihan. Ini kita kasih nama klik. Kita kasih nama indeks. Dengan tipe data teks 45 aja kependekan. Kemudian keterangan indeks. Teks juga. Ini 45. Karena kalau terlalu pendek nanti tidak lengkap terpotong. Nah, untuk membuat indeks ini fungsinya untuk mengelompokkan arus kas, di mana nanti akan terkelompok secara otomatis. Dari itu kita membutuhkan tabel indeks. Setelah tabel indeks dibuat, maka kita view melihatnya. Kita harus save dulu. Nah, nama kolom sudah dibuat. Selanjutnya kita membuat indeks. Indeks itu terdiri dari laporan arus kas. Kita akan mengelompokkan 0 itu untuk transaksi yang tidak ada hubungannya dengan kas. Ini saja. Kemudian 1 itu arus kas dari kegiatan operasional. Kita sesuaikan lebarnya. Kemudian indeks 2 itu adalah arus kas dari kegiatan dari kegiatan investasi. Indeks ketiga arus kas dari kegiatan pendanaan.
pendanaan. Bagaimana cara mengelompokkan transaksi yang masuk kelompok indeks 1, indeks 2, dan indeks 3? Jika transaksi itu menggunakan kas, artinya jurnal yang menggunakan kas, dari aktivitas kegiatan operasional, maka kita klik indeks nomor 1. Apa itu aktivitas operasional? Yaitu aktivitas yang berada di laporan laba rugi. Apa itu yang ada di laporan laba rugi? Yaitu tentang penjualan dan pengeluaran kas berupa biaya dan beban. Nah, kalau misalnya aktivitas kita adalah menjual baju, misalnya, misalnya ya, saya Vera, saya aktivitasnya adalah menjual baju. Maka pada saat ada orang membeli baju kepada saya, secara tunai kita memperoleh kas. Nah, kas itu dari kegiatan operasional. Kenapa masuknya kelompok operasional? Karena operasi usaha saya adalah jual beli. Jadi kalau berkaitan dengan jual beli, maka masuk kelompok arus kas operasional. Kemudian jika saya menjual baju secara tunai, ulangi lagi ya, maka saya akan mendapatkan uang tunai. Misalnya saya menjual baju seharga Rp100.000, maka saya memperoleh uang tunai kas sebesar Rp100.000. Nah, kasnya diterima masuk kelompok operasional. Kalau kasnya keluar, misalnya dari saya membeli pulsa, saya membeli makan, atau saya bayar gaji karyawan, saya bayar listrik, air, dan telepon. Nah, itu adalah aktivitas kas keluar dari kelompok laba rugi. Itu ada di kelompok operasional. Jadi kalau nanti ada jurnal yang berkaitan dengan laporan laba rugi, baik itu kas masuk berupa penjualan, atau kas keluar berupa pembayaran gaji, atau bayar listrik, telepon, air, listrik, telepon, nah itu uang masuk dan uang keluarnya masuk kelompok kegiatan operasional. Maka indeksnya yang kita klik adalah nomor 1. Selanjutnya, apa yang masuk dalam kelompok kegiatan investasi? Nah, investasi itu adalah uang jualan untuk pembelian atau kita beli rumah, beli kendaraan, beli gedung, beli tanah, beli komputer, ya. Investasi kan komputer, HP, komputer, peralatan, itu masuk kelompok investasi. Jadi kalau ada transaksi bilang gini ya, Vera membeli rumah. Berarti kalau membeli, kas keluar dari kelompok investasi. Bisa dipahami. Terus kalau Vera membeli kendaraan, berarti aktivitas kasnya keluar dari kelompok investasi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, lanjut ya. Sekarang apa yang masuk kelompok pendanaan? Jika ada uang masuk untuk membiayai perusahaan. Seperti apa? Penambahan modal dari pemilik. Terus penambahan uang dari hutang bank. Nah, biasanya kita kalau minjam uang itu untuk membiayai operasi tambahan dana. Sifatnya kalau uang masuk berarti kita ada uang tambahan masuk dari modal pemilik atau dari hutang, dari hasil hutang, dari penjualan saham, obligasi, intinya untuk membiayai pendanaan perusahaan. Nah, pada saat kita membayar hutang juga, membayar hutang atau price, pemiliknya ngambil uang modal dari perusahaan, berarti itu uang keluar dari aktivitas pendanaan. Itu ya untuk arus kas. Ada pertanyaan? Baik, Ibu mau review dulu sebentar. Ibu kasih pertanyaan. Kalau kegiatannya itu adalah penjualan baju secara tunai, masuk kelompok manakah? Uang masuk tersebut harus kas operasionalkah, investasikah, atau pendanaankah? Operasional. Yes, operasional. Jadi, uang masuk atau uang keluar penjualan? Uang masuk atau uang keluar? Kita menjual baju, uangnya masuk atau keluar dari kegiatan operasional ini? Masuk. Iya, benar. Kalau bayar gaji, bayar air listrik dan telepon, masuk kelompok kegiatan mana? Kegiatan mana?
Kegiatan operasional. Ya, operasional dengan Ya, uang kasnya keluar. Ya, dengan kasnya uang berkurang. kas. Kalau beli rumah, beli kendaraan, beli komputer, masuk kelompok mana? Ini Ini kalau waktunya kalau habis zoomnya, masuk lagi klik linknya lagi ya. Klik linknya Siap, lagi Bu. ya. Bangga, kegiatan Bangga. investasi. Kegiatan Ya, yang tadi investasi. apa jawabannya? Apa jawabannya? Investasi. Hanya sendiri jawab Hanya sendiri. sendiri Ya, jawab kegiatan sendiri. investasi. Ya, Terus rumahnya dijual, kendaraannya dijual. Masuk kelompok mana? Pendanaan. Investasi. Tapi kasnya masuk ya. Kasnya bertambah kalau jualan kan. Kalau beli rumah berarti kasnya berkurang dari kelompok investasi. Kalau jual rumah berarti kasnya bertambah dari kelompok investasi. Oke, udah bisa. Sekarang kalau menerima dana dari hutang bank, masuk kelompok harus kas dari kegiatan apa? Pendanaan, Bu. Iya, pendanaan. Uangnya masuk atau keluar? Menerima uang dari hutang. Uangnya masuk atau keluar? Uang masuk. Masuk. Kalau bayar hutang. Kalau bayar hutang keluar. Ya, keluar. Sip, tidak bisa ya. Nah, ini tabel indeks sudah selesai. Selanjutnya kita perlu bikin lagi. Ini save dulu. Save. Kita mau bikin create tabel transaksi. Nah, ini yang indeksnya ditutup dulu. Save. Kemudian create dulu. Nah, tabel desain sampai ada tulisan data type ini ya. Nah, sekarang kita mau bikin transaksi keuangan. Transaksi keuangan kita perlu struktur tabel. Jadi sebelum kita membuat tabel ini, kita bikin dulu struktur tabelnya. Struktur tabelnya itu misalnya ID jurnal, teks 25, nomor transaksi, number, tanggal transaksi itu date, kemudian indeks. Nah, di sini kita mulai menghubungkan tabel indeks tadi dengan tabel ini, kita mau kasih nama tabel transaksi keuangan. Perhatikan bagaimana cara menghubungkan antara tabel indeks yang sudah kita buat sebelumnya dengan tabel indeks transaksi keuangan ini. Ini data tipnya kita pilih lookup wizard. Kemudian kita pilih I want the lookup column, lookup the value in the table of query. Jadi mau menghubungkan dengan tabel yang lainnya. Next. Kita mau menghubungkan dengan indeks. Next. Ini indeks dan keterangan indeks kita ambil dua-duanya, tanda panah 2 kita pindahkan. Next. Klik centang height ini kolom, diklik supaya keluar nomor indeksnya. Kemudian kita sesuaikan kolom. Next. Index, finish. Kita kasih nama tabel transaksi keuangan. Kemudian kita mau menghubungkan dengan kode akun. Mau dikasih nama kode akun boleh, mau dikasih nama akun number boleh. Yang penting tipe datanya sama. Ini kita mau menghubungkan dengan tabel kode akun. Maka kita pilih lookup wizard. Pilih I want the lookup column to look up the value in the table of query. Next. Kita mau ambil kode akun. Next. Kode akun. Next. Hilangkan centang height kolom supaya kode akunnya keluar. Sesuaikan kolom. Next. Finish.
Kemudian kita bikin kolom kolom debit. debit. Kolom Kolom debit debit tipe tipe datanya datanya currency. currency. Kolom Kolom kredit kredit tipe datanya tipe currency. datanya currency. Kemudian kita save. Kemudian kita save. Kemudian kita Kemudian kita view. view. Ini Ini tabel yang sudah kita kita buat. Nah, Nah, yang yang diindeks diindeks ini di kolom di keduanya, kolom keduanya sudah sudah keluar. Yang di akun Yang number di akun sudah keluar juga. sudah keluar juga. Tabel ini fungsinya Tabel ini untuk fungsinya membuat transaksi membuat keuangan. transaksi keuangan. Jika nanti ada Jika nanti ada buatlah pertanyaan, jurnal buatlah penjualan, jurnal maka yang penjualan. diklik adalah secara penjualan secara tunai, tas, debitnya isi di sini 100.000, terus di kolom keduanya sini, di kolom sininya nanti ya, kolom karena tadi belum sininya diklik, klik pendapatan, masuk angkanya di sini, kredit. Ya. Ini kita close dulu, kita bikin tabel satu lagi, yaitu tabel keterangan transaksi. Keterangan transaksi. Keterangan transaksi ini kita perlu nomor transaksi. Nomor transaksi tadi di keterangan transaksi kita menggunakan teks atau number.